Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraya Lisaria dari kelas 10 IPA 2 SMA Negeri 1 Ciawi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kesultanan yang ada di Maluku, yaitu Kesultanan Jailolo. Kesultanan Jailolo merupakan salah satu kesultanan yang terletak di Maluku, tepatnya di Maluku Utara, yaitu di Jailolo. Menurut Francois Palentij mengatakan bahwa kerajaan Jailolo berasal dari sebuah kampung atau desa, dan kerajaan yang berdiri di desa itu kemudian diberi nama yang sama, yaitu Jailolo. Hal ini sejalan dengan cerita rakyat dari desa Porniti yang mengatakan di wilayah Jejerah tersebut awalnya terdiri dari beberapa kampung, yaitu Kampung Jailolo, Kampung Porniti, dan Kampung Gufasa. Sumber sejarah kerajaan Jailolo yang pertama adalah Kitab Nagara Kartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca, mengatakan bahwa kemungkinan kolano pertama Jailolo adalah seorang perempuan yang berkuasa secara tiran dan memerintah dengan tangan besi. Wilayah kekuasaan kerajaan Jailolo pada masa awal berdiri sebagai sebuah kerajaan yang juga tercatat dalam Kitab Nagara Kartagama. Wilayahnya belum mencakup keseluruhan Al-Halmahera, khususnya sebelah barat. Sumber sejarah yang kedua yaitu cerita rakyat. Menurut cerita rakyat di daerah ini, perkawinan antara Ratu Jailolo dengan Raja Loloda merupakan perkawinan politik untuk memberikan akses kepada Jailolo menguasai seluruh Halmahera. Politik Jailolo berhasil sebab sebelum tahun 1250, teritorial kerajaan Jailolo telah meliputi hampir seluruh Halmahera, termasuk Loloda, karena memerintah dengan tangan besi. Terjadi perlawanan dan pembangkangan terhadap kolonel Jailolo yang diikuti dengan eksodus para pembangkang politik ke pulau-pulau kecil di sekitar Halmahera. Selanjutnya yaitu masa pemerintahan. Awalnya ada seorang raja perempuan yang kawin dengan Raja Loloda, sebuah kerajaan di bagian utara Pulau Halmahera, mungkin kerajaan yang lebih tua dari Jailolo. Menurut cerita rakyat di daerah ini, perkawinan antara Ratu Jailolo dengan Raja Loloda merupakan perkawinan politik untuk memberikan akses kepada Jailolo menguasai seluruh Halmahera. Politik Jailolo berhasil sebab sebelum tahun 1250, teritorial kerajaan Jailolo telah meliputi hampir seluruh Halmahera, termasuk Loloda. Pada masa kejayaannya, Jailolo berhasil menguasai keseluruhan Pulau Halmahera. Pada 1611, Spanyol menyerbu dan menduduki Jailolo. Ketika itu, Ternate tengah menggalang persekutuan dengan Belanda. Raja Jailolo, yaitu Kaicil Alam pun diboyong ke Ternate, dan sejak saat itu tidak pernah lagi bertahta di kerajaannya. Setelah Spanyol meninggalkan Jailolo pada 1620, Ternate menjadikan Jailolo sebagai kerajaan pasalnya. Raja Jailolo terakhir yaitu Kaicil Alam sebagai anggota keluarga Kesultanan Ternate dan dinikahkan dengan Putri Buki, yaitu adik Sultan Siborik Amsterdam. Meskipun perkawinan ini berakhir dengan perceraian. Pada 1624, kolana Jailolo yaitu Kaicil Alam wafat. Sejak saat itu, Jailolo hanya menjadi sebuah distrik di bawah otoritas Ternate. Kepala distrik Jailolo dipegang oleh seorang sangaji. Pada 1268, distrik Jailolo bergelar Vanyira. Berakhirnya dinasti Jailolo ini akibat terpaan hegemoni serta konflik internal yang melanda pada saat itu.
Jailolo meninggalkan identitasnya sebagai salah satu dari 4 pilar kerajaan Maluku, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan, yang dikenal sebagai Moluku Ki Raha. Peninggalan Kesultanan Jailolo. Yang pertama ada Masjid Tujuh Pangkat. Menurut hikayat Tanah Hitu, penamaan Masjid Tujuh Pangkat ini diberikan oleh 4 perdana Hitu berdasarkan 7 negeri yang menjadi wilayah Hitu pada masa itu. Penyebutan Masjid Tujuh Pangkat ini juga secara arkeologis dibuktikan dengan 7 susunan batu yang sisa-sisanya masih ada. Yang kedua yaitu Masjid Tua Kaitetu. Masjid ini dibangun pada tahun 1414 Masehi dan terletak di desa Kaitetu yang merupakan kekuasaan Hitu. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai Kesultanan Jailolo. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.